step-step itu, mulai dari perkenalan, ngasih tahu, ngasih persiapan ininya ya. Aku cuman contohin cara nyuntiknya nih ya. Ini sih banyak banget. Harusnya ini bukan kayak gini ya, harusnya kecil, harusnya dia kayak vial gitu, nggak kalian vial, nah vial kayak gitu, nggak ada sebenarnya. Ini ampul namanya, kayak gini namanya. Terus jangan lupa kenapa perlu epinefrin itu, kita tidak tahu makanya ada alergi atau tidak. Jadi kalau buat persiapan kalau dia ada alergi sebenarnya. Iya bisa. Ya. Misalnya ini jelaskan pada teman pengantar mengenai lanjutnya sebenarnya kan kalian masukin kan 0,1, kalian mau ambil pas 0,1 boleh, lebih dari 0,1 juga boleh, tapi yang jelas dimasukinnya yang 0,1. Nah kalau dia ada udara ini kan ketok-ketok dulu biar dia naik ke atas, karena kalian harus buang udara itu, karena kalau tidak nanti dia udara yang masuk ke badan pasiennya. Ini 0,3 kan, kalian terserah mau dibuang juga boleh. Ini biasa aseptik antiseptik. Oke, harus ke meja dulu kan ya. Karena aku cuma mau menyiapkan. 1, 2, 3, 15 lebih lah. Anu 12 kan? Nah biasa ya. Nah kalau pakai alkohol satu sudah tahu kan? Kalau ada satu kali swipe kayak gini, atau kalian dari tengah ke luar, ya di situ. Nah ini yang pas kalian lihat ini ada kepalanya, ada miringnya. Nah itu yang miringnya itu ke atas, jangan lupa ada ke atas. Nah ininya kita sekan, anggaplah ya ini kan 90 derajat, 90. Ini kan 45 bagi 3. Nah terus ini atau sekecil dikit lagi boleh. Tuh, jadi dia 10 sampai 15 derajat. Kalau itu sebenarnya kalau caranya kalian ini megangnya tuh kayak pakai kayak ini, kayak kita masukin kayak ya kayak itu. Tangan orangnya pegang kan? Tuh. Masuk. Suntik aja tinggal 0, ya harusnya kalian lihat di 0,1. Tuh. Sudah begitu doang. Sudah, habis itu balik lagi ke stepnya diberesin dan jelasin dulu sama pasiennya kalau seandainya hasilnya akan dilihat 48 sampai 72 jam, nanti bapak ibu datang lagi ya untuk kita lihat 48 jam sampai 72 jam. Nah ketika sudah selesai 48-72 jam dia datang, kalian ukur. Nah nanti namanya juga kita nyuntikin skin test kayak gini, namanya kayak skin test sebenarnya. Kan dia akan ada merah-merah, kemerahan, samping-samping ini. Nah tapi yang kalian nilai adalah si tonjolan ini, nah benjolan ini, bukan si merah-merahnya, indurasinya. Nah kan ukur, iya seharusnya dia akan pelan-pelan dia hilang. Nah kalau dia lebih dari 10 mm atau lebih dari 1 cm, dia positif berarti. Kalau dia di bawah 4 mm dia negatif. Kalau dia 4 sampai 10, 5 sampai 10, dia berarti ragu-ragu balik lagi ke kalian nilai klinisnya kayak gitu. Nah ada yang mau tanya? Kita mulai. Yang PPD ini apa ya dok, yang nomor 1 dia menyiapkan ini jadi ini adalah PPD itu namanya protein purified verified. Jadi dia itu adalah si protein TB-nya itu sendiri yang dimatikan. Jadi dia proteinnya yang dimatikan, makanya itu yang kalian gunakan pakai itu. Nah ini kalian siapin. Nanti kan kalian harus nyebutin juga, walaupun kalian nggak nyimpan, kalian harus sebutin penyimpanannya bagaimana biar tidak merusak si PPD proteinnya itu sendiri. Kami sebutnya PPD atau protein dok nanti? PPD aja. Nanti kalian lupa masih lipat. PPDRT. Nah maksudnya ini dok, berikan tanggal setiap vial PPD, terus buang vial PPD 30 hari setelah dibuka. Ya jadi itu kan dia tuh kan kayak misal kayak ampul, kayak
apa namanya itu vial itu tuh dia seharusnya ada waktu selagi dia dibuka. Kalau ampul ini harusnya malah langsung selesai, ditutup lagi pun nggak boleh sebenarnya karena kita nggak tahu kontaminasi dan lain-lain. Tapi kalau vial tuh kan dia hampir sama kayak gini, dia ada karetnya, jadi dia sebenarnya kontaminasinya lebih rendah dibandingkan kalau kita pakai ampul yang udah dipotek gitu kan. Nah, tapi tetap balik lagi dia nggak boleh pakai kalau sudah lebih dari 30 hari dibuka dari pemakaian pertama, makanya ditanggalin karena kan kita nggak tahu siapa yang terakhir pakai, siapa yang pakai. Jadi yang terakhir udah lihat oh tanggal pembukaannya tanggal 3 Maret, berarti tanggal 3 April nggak boleh lagi dipakai kayak gitu. Sebenarnya itu buat penyimpanannya biar dia nggak ini aja apa namanya tuh tidak lebih dari seharusnya dia penyimpanannya. Dok, yang cara menjelaskan pada orang tua mengenai tujuan indikasinya tuh gimana? Indikasinya beda, misalnya kan indikasinya balik lagi kan kayak aku tadi. Pertama, dia bisa untuk screening, bisa juga untuk diagnosis. Screening tadi terutama orang-orang yang diprioritaskan tadi, orang yang serumah dengan orang TB, orang HIV, orang-orang yang imunokompromis, terus orang-orang yang CKD, orang-orang yang DN kayak gitu. Tapi beberapa kondisi, misal ini paling sering pada anak-anak sebenarnya digunakan ini, atau pada orang tua yang tidak bisa keluarin dahak. Jadi misal anaknya ini nih batuk, tapi batuknya tidak jelas klinis TB, walaupun dia dengan atau tanpa riwayat dia terpapar orang TB. Jadi kita curiga anaknya kurus, tapi batuknya tidak terlalu jelas, mau periksa dahak tidak bisa periksa dahak, tidak bisa keluarin dahak. Dan kita jelasin sama ibunya, orang tuanya. Jadi ibu ini kan anaknya klinisnya begini batuk, berat badan, tapi gejala keringat malam hari dan demam malam hari tidak terlalu jelas, karena tidak bisa ngeluh kan. Jadi ini kita ronsen juga tidak dapat dilakukan, misal pada pasiennya goyang-goyang, mana atau ronsen tidak terlalu khas, kita akan melakukan pemeriksaan namanya MAMTUX atau tuberculin test untuk melihat bagaimana respon tubuh pasien ketika dimasukkan protein tuberkulosis itu sendiri. Bilangnya kayak gitu aja, kalau dia positif berarti dia memang terinfeksi tuberkulosis. Nah, walaupun ini juga bisa bias sama orang-orang yang anak-anak yang baru dilakukan BCG gitu. Jadi dia kan BCG kan juga masukin proteinnya TB gitu. Tapi itu jarang sih pasien-pasien ada BCG langsung TB jarang. Oke dokter. Mulai Cara menjelaskan prosedurnya dok? Yang kayak tadi? iya, jadi ibu nanti saya akan melakukan penyuntikan, ya tapi kan saya akan melakukan penyuntikan di lengan bawah, tangannya nanti akan diminta untuk menghadap ke atas, dan saya bersihkan terlebih dahulu di penerangan yang baik, kayak gitu saya bersihkan. Saya juga akan menyiapkan alat-alatnya sesuai dengan ini nggak ya, sesuai dengan langkah-langkah kalian itu lah pokoknya. Iya, Kalau aku lewat atau ada ini sesuai dengan itu. Nah, nanti saya akan bersihkan terlebih dahulu, saya tentukan, saya akan suntikan 0,1 dari proteinnya tadi ke bawah kulitnya, Nanti kita akan lihat ada tonjolannya itu akan dinilai 48 sampai 72 jam kemudian, kayak gitu. Oke, Kita dokter. akan ukur. Oke Ya, dokter. sesuai yang prosedur yang mau kalian lakukan, itu kalian jelaskan sama pasiennya apa yang harus dilakukan. Oke. Oke, Baik dokter. Terima kasih dokter.